अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين चंद जुमे पहले फरवरी के आखिरी जुमे में beberapa Jumat sebelumnya, pada Jumat terakhir bulan Februari, saya dalam khutbah Jumat untuk dunia Islam menghimbau untuk berdoa supaya orang Ahmadi memahami akan tanggung jawab mereka, bahwa kita tidak mempunyai sarana, tidak mempunyai kekuatan untuk menyampaikan kepada raja-raja dunia Islam, pemerintahan dunia Islam secara terbuka, menyampaikan kepada mereka untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa supaya mereka menunaikan hak mereka sebagai pemegang pemerintahan. Mungkin dalam beberapa tempat bisa sampai, tapi secara jelas apakah amanat itu sampai atau tidak. Walhasil, oleh karena itu saya mengatakan bahwa orang Ahmadi yang yakin pada doa, kita hendaknya secara khusus menaruh perhatian pada doa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada para pemerintahan negara Islam itu, dan supaya mereka terhindar dari kekalahan, dan kepada orang umum pun juga amanat juga supaya memahami tanggung jawab mereka, supaya negara mereka itu jangan jatuhkan kepada orang golongan garis keras dan kepada pemerintah lain, orang lain. Walhasil dalam khutbah ini kepada orang-orang Ahmadi yang tinggal di negara-negara itu, saya memberikan amanat untuk kedua kalinya. Sebelumnya juga saya telah sampaikan bahwa berilah perhatian kepada doa, dan hendak kita seberapa bisa kita ingatkan kepada kedua pihak, yakni kekerasan bukan merupakan solusi untuk suatu permasalahan, dan senjata yang paling besar adalah doa. Mayoritas orang-orang Ahmadi memahami akan amanat ini, pesan ini, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, orang Ahmadi tidak ikut serta dalam kekerasan dan dalam demo kekerasan itu. Tetapi ada sebagian yang di dalam benaknya terpatri pertanyaan bahwa terhadap pemerintahan yang zalim atas polisinya yang salah itu, sejauh mana, sampai di mana kita bisa sabar untuk menghadapi, apa
reaksi atau sikap kita. Di sebagian negara Afrika terhadap orang yang kudeta, apa yang hendaknya kita lakukan? Misalnya di Ivory Coast, bahwa pemerintahan tidak bisa dipindahkan ke orang lain, dan begitu juga orang Ahmadi apakah ikut serta dalam orang-orang garis keras yang apakah ikut serta mereka di situ orang-orang Ahmadi, atau dalam menentang pemerintahan apakah mereka ikut dalam demo? Karena sebagian orang yang terpelajar pun juga mereka tidak memahami amanat saya ini, dan mereka terus menanyakan, dan kadang-kadang mereka menghendaki jawaban yang spontan, bahwa kita jelaskan bahwa apakah dengan kekerasan kita mengambil hak kita, apakah kita bisa ikut serta di situ atau tidak, atau sampai di mana kita bisa tahan kepada kezaliman. Dalam kaitan ini, negara-negara Arab atau negara-negara Afrika yang bicara bahasa Arab, dari bagian bahasa Arab yang kita kelola, secara rinci kita sudah memberikan pemahaman bahwa dalam kondisi ini apa sikap orang Ahmadi dalam kondisi ini. Dua belah pihak, sisi buruk dan baiknya apa, bagaimana kita harus memperhatikan itu. Jadi saya katakan bahwa perkara ini itu apapun negara-negara yang ada punya kaitan atau orang-orang yang kita terus mengadakan kontak kepada mereka juga sampaikan supaya orang Ahmadi kondisi yang sebenarnya itu mereka dapat pahami situasi yang sebenarnya. Tetapi sebagian surat-surat dan pertanyaan-pertanyaan itu nampak pada saya bahwa sebagian orang-orang perspektif Jemaat Ahmadiyah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dan sabda Hazrat Masih Maud, dia tidak paham akan hal itu. Oleh karena itu, berkaitan dengan itu, saya telah mengumpulkan bahan materi supaya saya kemukakan di hadapan saudara-saudara, supaya setiap keraguan itu dapat dijauhkan. Yang paling mendasar adalah Al-Quran, yang di dalam itu kita harus melihat bahwa bekerja sama dengan pemerintahan yang ada, dan itu apa amanat Al-Quran, atau dalam kekerasan atau huru-hara apa yang orang Ahmadi itu ambil bagian, apakah kita harus ikut ambil bagian dalam menentang pemerintahan, apa kata hadis, apa sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam. Walhasil Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berfirman, wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal bagh. Bagian ayat ini kita setiap Jumat kita baca, dan artinya adalah bahwa segala macam ketidaktahuan malu atau sesuatu yang buruk, Allah Subhanahu wa taala mencegah kita untuk melakukan itu. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam kata bagi yang beliau jelaskan itu adalah bahwa bagia adalah hujan yang melebihi batas dan menghancurkan tanaman. Beliau bersabda bahwa mengurangi yang hak itu pun juga bagi. Inilah luasnya perintah Al-Quran, bahwa segala sesuatu itu ada. Di dalam perintah ini tidak terpikir bahwa itu hanya satu aspek saja dan tidak orang lain. Di dalam ayat ini tentu tafsirnya secara rinci tidak bisa diartikan, namun saya artikan dari segi
pemberontakan tadi. Jadi sebagaimana Hazrat Masih Maud bersabda bahwa orang yang mengurangi dalam hak yang wajib dan yang menambah, Allah mencegah dari keduanya. Jadi manakala seorang hakim memerintahkan, maka dua belah pihak diperintahkan untuk menunaikan tanggung jawabnya. Jadi supaya hakim tidak mengurangi dalam wewenangnya dan tidak pula masyarakat dalam kewajibannya itu mereka lebihkan atau kurangi. Dan siapapun yang melakukan ini, dia telah melanggar hukum-hukum Allah, dan orang yang melanggar hukum Allah, dia Tuhan itu akan mencengkeramnya dan Allah sangat tidak suka. Dewasa ini karena masyarakat terhadap pemerintahan, mereka memulai melakukan kekerasan. Oleh karena itu saya berbicara mengenai masyarakat, orang-orang umum. Jadi hadas yang jelas itu. Jadi kendati pemerintahan itu sikapnya itu salah, orang-orang umum, orang mukmin itu diperintahkan untuk bersabar. Dalam Bukhari Kitabul Fitan hadisnya bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda kepada Ansor yang mengatakan bahwa kalian akan melihat sesudahku yang buruk menurut kalian, dan Abdullah bin Zaid bin Amir mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ansor bahwa kamu bersabarlah kamu sehingga kamu bertemu di Telaga Kausar. Saya mendengar dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda kepada kami bahwa kalian akan melihat sudah kamu bahwa kalian akan diambil haknya dan akan mendahulukan orang lain, dan kalian akan melihat yang kalian anggap buruk. Maka para sahabat bertanya setelah mendengar itu bahwa dalam kondisi ini apa yang Huzur sabdakan. Maka pada saat itu hakim yang pada saat itu tunaikanlah haknya dan kamu mintalah hak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sebuah hadis Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sabda bahwa barang siapa yang tidak menyukai perkataannya dari amirnya maka hendaknya bersabar, karena barang siapa yang keluar dari itaatan pada amir maka kematian itu adalah mati jahiliyah. Kemudian Sa'ad bin Huzaib meriwayatkan bahwa seorang datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, Tuhan telah memerintahkan menjadi hakim, menetapkan jadi hakim. Rasulullah bersabda bahwa kalian akan melihat bahwa kalian mendahulukan orang lain. Oleh karena itu bersabarlah sehingga kalian berjumpa dengan saya di Telaga Kausar pada hari kiamat. Salmah bin Yazid Al-Jafi menanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika ada pemerintahan yang menguasai kami yang minta haknya kepada kami namun dia tidak memberikan haknya kami kepada kami, maka apa perintah kepada kami? Maka Rasulullah SAW menghindar dan kemudian menanya lagi, dan kemudian Rasulullah menghindar dan kemudian 3 kali dia menanya. Maka Hasan bin Qais menariknya bahwa katanya diamlah kamu. Dia berusaha mendiamkannya. Maka karena Rasulullah SAW tidak menyukai pertanyaan itu, maka baru Rasulullah SAW bersabda bahwa dalam kondisi seperti itu dengarlah kata-kata pemerintahan kalian dan itaatlah, dan kewajiban yang diberikan kepada kamu itu akan ditanyakan kepada, dan tanggung jawabnya apa yang diberikan kepada kamu akan ditanya. Jenazah bin Umayyah mengatakan bahwa Ubadah bin Samit datang, dia sakit, maka semoga Allah menyebut. Jadi jelaskan kepada kami hadis yang kamu dengar dari Rasulullah. Mudah-mudahan Allah memberikan faedah kepada kamu. Rasulullah memanggil kami, maka kami beat kepadanya, dan dalam beat beliau segala sesuatu, baik senang atau tidak senang, atau susah atau senang, dan dalam hak kamu dirampas itu kamu akan
जो शख्स हाकिम बन जाए Beliau bersabda juga bahwa orang siapa yang menjadi hakim, maka kita jangan menentangnya kecuali secara terang-terangan kamu melihat dia itu kufur. इन हदीस में उमरा Dalam hadis ini की बेइंसाफियों para amir dan tidak adilnya pemerintahan, namun beliau bersabda terhadap dia tidak ada perintah untuk membuat kekacauan, memberontak हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे तोड़-फोड़ terhadap pemerintahan, tentang pemerintahan dan memecahkan demo dengan kekerasan, membakar. Di dalam hadis ini saya akan jelaskan lebih jelas bahwa dalam kata-kata terakhir hadis ini kata-kata dalam bahasa Arabnya adalah bahwa Allah nuzari'a amra ahlahu illa antarau kufran bawahan indakum, ya minallahi fi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta janji dan bahwa siapa yang jadi hakim kita jangan menentang mereka kecuali dia, maka yang dimana ada dalil untuk kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis, kata-kata hadis yang terakhir, jadi ada sebagian arti jadi cara-cara kekerasan, mereka mengambil ini bahwa jadi kalau tidak kafir tidak baik. Jadi kalau nampak kekufuran yang jelas dan mengambil pemerintahan darinya itu adalah wajib. Ini pendapat sebagian orang. Inilah orang-orang garis keras yang menggunakan dalil ini. Dia berpikir bahwa menentang pemerintahan boleh, dan dengan fatwa mereka sedemikian rupa berusaha menguatkannya bahwa orang yang mengambil fatwa bahwa orang yang kami katakan kafir, barang siapa yang tidak menganggap dia kafir, dia pun juga kafir. Dan orang yang menganggap orang kafir itu bukan kafir, dia pun kafir. Jadi pengafiran ini terus berjalan panjang. Walhasil dalam hadis ini kata-katanya adalah bahwa kamu harus itaat, dan kecuali ada sesuatu di perkataan yang kamu dipaksakan untuk menjadi kafir, selain itu dalam setiap urusan kamu harus taat padanya. Dan dalam kondisi seperti itu pun kalian jangan melakukan kekacauan, bahwa namun ini merupakan pandangan mereka, bukan orang Ahmadi yang punya perspektif seperti itu. Jadi tidak taat, untuk tidak taat kalau dipaksakan untuk kafir boleh. Misal itu nampak dalam jemaat juga. Jadi ketika di Pakistan atau di sebagian negara dikatakan kepada orang Ahmadi bahwa jangan katakan diri kalian sebagai umat Islam, hal ini kita tidak mau percaya ya orang. Mereka mengatakan atau tidak membaca kalimat, maka kita membaca. Atau jangan mengatakan salam kepada satu dengan yang lain, atau jangan membaca Al-Quran. Jadi ini merupakan urusan agama dari agama kita, sebagaimana jelas dari hadis tidak perlu itaat. Namun di sini pun juga tidak kita lakukan kekacauan dalam urusan yang benar. Jadi kita tidak karena ini urusan syariat, ini urusan Allah dan Rasulnya. Sejauh berkaitan dengan undang-undang negara yang lain, kendati demikian orang Ahmadi harus mentaati peraturan. Jadi menurut kita dalam hal ini di antara imam-imam yang lama ada referensi mereka dalam penjelasan hadis ini. Hazrat Imam An-Nawawi menulis bahwa kufur bahwa artinya kafir yang jelas, dan di dalam hadis ini
dosa, kufur artinya adalah dosa. Jadi hadis ini artinya adalah bahwa dengan aparat pemerintah, dengan tinggal di pemerintahan mereka, jangan kamu berkelahi, dan jangan pula kalian keberatan kepadanya kecuali dia kamu melihat hal-hal yang buruk yang jelas dan kejahatannya atau tidak jahatnya. Jadi dari segi Al-Quran kalian lihat, kalau kalian melihat seperti itu maka anggaplah itu merupakan kesalahan, dan dimanapun kamu berada katakanlah yang benar. Namun terhadap pemerintahan seperti itu memberontak dan melakukan perkelahian, dan itu dengan orang-orang masyarakat itu haram, kendati dia itu adalah pemerintahan itu adalah zalim atau kafir. Di dalam hadis ini yang saya jelaskan, jadi hadis-hadis yang lain pun mendukung. Orang ahli sunnah mengisyaratkan bahwa akibat daripada fasik menurunkan pemerintahan adalah tidak benar. Pemerintahan yang fasik dan dilarang untuk menentang, karena kalau kita lakukan akan tambah lebih kacau. Jadi fasik, jadi pemerintahan yang zalim dan fasik tetap dalam pemerintahannya itu lebih mengurangi lebih bagus ketimbang terjadi melakukan kekacauan. Misalnya kini banyak jiwa-jiwa melayang, orang Islam membunuh orang Islam. Kemudian di dalam hadis Bukhari dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa di dalam batas-batas Allah orang-orang yang malas dan menghindar itu misal akhlak adalah seperti kaum yang mengundi perahu, kemudian orang yang di atas perahu itu dan orang yang di bagian bawah. Ketika orang yang di bawah itu dia mengambil air dari atas, maka dia merasa kesulitan. Maka orang yang di bawah itu mengambil kampak dan dia mulai memecah, melubangi perahu. Maka dia mengatakan, apa yang terjadi? Dia mengatakan bahwa dengan saya mengambil air di sana, kalian itu menjadi susah, dan tanpa air saya tidak mungkin. Maka jika orang yang di bagian atas tidak mencegahnya, maka akan menghindarkan dia dari tenggelam, dan dia akan menyelamatkan dirinya dan kalau dia melobanginya, maka dia akan menghancurkannya, dan dia pun juga akan menghancurkan dirinya. Dari hadis ini ada sebagian orang mengambil dalil bahwa masyarakat itu dengan melakukan keburukan dan melakukan kesalahan jadi orang yang mencegah orang yang melakukan keburukan secara kekerasan karena tidak benar, karena akan terjadi kekerasan dan perkelahian yang lebih besar. Kalau dari itu maksudnya adalah bahwa menentang pemerintahan, melakukan pemberontakan. Hadisnya adalah bahwa saya akan jelaskan kembali. Jadi jika orang perahu itu mencegahnya, maka dia akan menghindarkan diri mereka daripada tenggelam, dan kalau membiarkannya, maka orang yang berlayar itu pun akan dihancurkan. Jadi dari itu dapat diketahui bahwa kalau ada terjadi kekerasan maka untuk mencegahnya, menahannya itu boleh. Kalau dia merugi, tapi hadis yang bertentangan dengan hadis lain dalam urusan pemerintahan, bukan ini yang harus terjadi. Berkenaan dengan itu, dalam mendukung itu terdapat hadis Rasulullah SAW yang referensinya itu dapat diambil dalil bahwa Rasulullah SAW ada sedikit memerintahkan kekerasan. Rasulullah SAW tidak bisa mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, namun di dalam memahaminya
orang-orang itu salah. Riwayatnya adalah bahwa dari Said Khudri radhiyallahu taala meriwayatkan bahwa mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak disukai maka dia harus mencegah dengan tangan, kalau dia tidak mampu dengan lidah, dan kalau tidak maka dengan hati, maka ini merupakan iman yang paling lemah. Imam Ali Al-Qari menulis bahwa terjemahannya adalah bahwa sebagian ulama kita mengatakan bahwa pekerja merubah sesuatu yang tidak disukai adalah pekerjaan pemerintahan, dan merubah dengan suara adalah ulama, dan tidak menyukai itu adalah dengan hadis ini sangat jelas sekali bahwa ada memang 3 hal, tapi 3 hal itu adalah untuk 3 kalangan, dan sebagai orang yang punya wewenang di sana pun ada masalah. Jadi kalau ada perkara untuk menghindarkan daripada tenggelam, itu orang yang punya wewenang mencegahnya, itu ada perintah. Dan kalau setiap orang mencegah, menahan, maka akan timbul kekacauan. Dan berkenaan dengan kekacauan dan tidak adanya aman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu la yuhibbul fasad. Ayat 206, Allah tidak menyukai kekacauan. Kalau ini diambil bahwa masyarakat tidak menyukai pemerintahan, lalu dia memberontak dan melakukan kekacauan dan memecahkan, mafhum ini pun adalah bertentangan dengan hukum syariat, dengan petunjuk-petunjuk syariat. Berkenaan dengan ini, perintah Al-Quran ini yang saya jelaskan bahwa wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal bagh, bahwa para nabi berkenaan dengan itaat kepada pemerintahan saat itu apa contohnya. Dalam sebuah hadis, 124.000 nabi datang di dunia ini. Di dalam Al-Quran ada kurang lebih 24 atau 25 nabi-nabi disebutkan, namun tidak pernah disebutkan berkenaan dengan nabi bahwa dalam urusan dunia mereka melakukan pemberontakan dengan pemerintah pada saat itu. Ada mereka itu demo atau mereka melakukan memecahkan, bahwa bahkan semua para nabi terhadap orang-orang di pemerintahan dan negaranya, dan mereka bertablik akidah yang baik. Dan misalnya contoh Hazrat Yusuf yang dijelaskan, Hazrat Khalifatul Masih Awal, Hazrat Masih Maud juga, Hazrat Khalifatul Masih Sani juga menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'ani wa in kunta min qabli laminal hasin, bahwa Quran yang kami turunkan kepada kamu kamu adalah sebelumnya dari orang-orang yang apa petunjuk itu yang dijelaskan oleh Al-Quran dalam surat Yusuf. Kebanyakan Hazrat Yusuf alaihissalam yang dalam Hazrat Yusuf alaihi salatu wassalam, raja Mesir yang kafir, dia sebagai wazir menteri hazanah, beliau ditetapkan, jika raja terpikir bahwa Yusuf alaihi salatu wassalam bukan setia kepadanya dan nauzubillah hanya secara munafik dia itaat kepadanya, maka pasti tidak akan memasukkannya dalam kabinetnya. Dan begitu juga mengenai Hazrat Yusuf berkenaan dengan itu adalah tidak benar mempunyai pandangan seperti itu, bahwa dia dengan hatinya dia mempunyai kebencian kepada Raja Fir'aun, tapi secara zahir dia secara munafik dia itaat kepadanya.
Ini tidak benar pandangan yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika kitna li Yusuf maka liyakhuza akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah." Jadi kami telah bertabris pada Yusuf dan tidak mungkin bahwa dia mencegah saudaranya sesuai dengan peraturan negara. Jadi sesuai dengan tidak ada hak untuk mencegah saudaranya. Oleh karena itu Allah Ta'ala melakukan satu takbir supaya Yusuf alaihissalatu wassalam itu jadi gantang. Jadi dia suruh letakkan di tempat dan ketika dicari barang itu akhirnya ditemukan di tempat saudaranya. Dari itu dapat diketahui bahwa Hazrat Yusuf alaihissalatu wassalam raja kafir, beliau taat kepada peraturannya dalam urusan duniawi. Hazrat Yusuf alaihissalatu wassalam menaati peraturan-peraturan raja dan kendati taat dalam urusan agama. Sebagian akidahnya dia tidak. Di dalam Al-Quran berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila." Berkenaan dengan ini Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, yakni Allah dan Rasulnya ikutilah, taatlah kepada raja kalian, ini kepada Rasul. Jadi kemudian jadi taatlah kepada raja dan kepada Rasul. Kemudian bersabda, wahai orang-orang Islam, kalau dalam suatu perkara kamu ada pertentangan, maka perkara itu untuk keputusan dan jadi serahkan kepada Allah dan Rasul. Kalau kamu beriman kepada akhirat, maka inilah yang terbaik untuk kamu. Bersabda bahwa jika kamu bertentangan dalam suatu perkara, maka jadikanlah Allah dan Rasul sebagai hakim, jangan siapapun. Jadi keputusan Allah dan Rasul bagaimana saya jelaskan, inilah yang dalam kondisi apapun bagi orang mukmin dalam urusan duniawi, maka janganlah melakukan pemberontakan. Jika kalian melihat kekufuran, maka keitaatan itu sampai wajib kecuali hal-hal yang lain, namun pemberontakan tidak diizinkan. Kemudian Hazrat Masih Maud setempat bersabda bahwa di dalam Al-Quran ada perintah bahwa atiullah wa atiur rasul wa ulil amrinkum, ulil amr. Jadi jelas ada perintah untuk taat. Atau ada yang mengatakan bahwa pemerintahan itu ini adalah merupakan kesalahannya. Pemerintahan yang melakukan sesuai dengan syariat itu adalah minkum, yang tidak menentang kamu, yang tidak secara isyarah terbukti dari Al-Quran bahwa pemerintahan itu harus ditaat dan harus diimani kata-katanya. Jadi kalau hakim itu zalim, maka janganlah kamu mengatakan bahkan kamu harus memperbaiki diri kamu. Bahkan Tuhan akan menukar atau Tuhan akan memperbaikinya. Karena kalau tidak dengan orang mukmin, untuk orang mukmin Allah menyiapkan sarana. Nasihat saya adalah bahwa setiap segi kalian harus janganlah merampas hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Jadi ini merupakan contoh kebaikan yang orang Ahmadi harus tegakkan, dan bahkan orang Ahmadi lah yang harus menegakkan itu. Ulil amri minkum maksudnya adalah dalam hal orang Islam. Hazrat Ali Fatul Masih Sani menjelaskan bahwa
गलती से इस आयत के ईमान bahwa sebagian orang Islam dengan cara benar menganggap dalam ayat ini bahwa ini hanya untuk orang Islam, bahwa untuknya diitaat. Bahkan hal ini adalah salah, bahwa bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Bahkan di sini dikatakan minkum, disebut bahkan maksud daripada minkum adalah yang sama agama kamu. Bahkan maksudnya adalah bahwa yang diantara kamu dijadikan sebagai hakim. Jadi inilah arti yang digunakan di dalam Al-Quran. Tuhan berfirman pada orang kafir, alam ya'tikum rusulun minkum, alam ya'tikum rusulun minkum. Di dalam ayat ini kata minkum kalau disebut agama, maka artinya adalah bahwa Rasul adalah sama agamanya dengan orang kafir. Jadi maksudnya adalah, jadi tidak benar bahwa ini digunakan arti yang lain, dan di dalam ini artinya yang lain adalah bahwa hakimnya ada di negara kamu. Bahkan hakim, bahkan itaatlah kepada yang merupakan hakim kamu. Dan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. yakni ini bukanlah artinya bahwa dari segi Al-Quran kamu harus putuskan, bahwa maksudnya adalah bahwa kalau ada percekcokan dengan pemerintah, maka kembalikanlah kepada perintah Allah dan Rasulnya. Dan perintahnya adalah bahwa manusia hendaknya memberitahukan akan kesalahan pemerintahan, dan kalau dia tidak beriman maka serahkanlah kepada Allah, maka Tuhan sendiri akan memutuskan dan akan menghukum orang-orang yang zalim. Sebagaimana Hazrat Yusuf menjelaskan bahwa beliau pun juga memberikan dalil, beliau dikatakan bahwa dalam Al-Quran tentang Hazrat Yusuf yang jelaskan, itu pun jelaskan bahwa hakim itu agamanya apa saja, itaat padanya itu penting. Bahkan perintahnya adalah bertentangan dengan syariat, merupakan tanggung jawab pemerintah, maka itaatlah kepadanya. Bahkan mengenai Hazrat Yusuf berkata bahwa ketika adiknya itu dia bawa, maka sesuai dengan undang-undang negara tidak bisa meletakkan anaknya, menempatkan saudaranya di situ. Begitu juga di tempat lain bersabda bahwa ala khazainil ij'alni ala khazainil ard. Di dalam Fathul Bayan disebutkan bahwa yakni dalam ayat ini diambil dalil bahwa orang zalim, bahwa dari pihak raja yang kafir menerima pekerjaan Allah boleh, yang takut akan bahwa apakah dia bisa menegakkan kebenaran. Jadi maksud daripada menegakkan kebenaran adalah dapat menjalankan syariat, sebagaimana zahir dari saudara Hazrat Yusuf bahwa ini maksudnya jangan ikut serta dalam hal-hal yang zalim. Jadi kendati raja pemerintahan itu adalah kafir, namun itaat padanya itu penting. Terhadap para pemerintah, apa corak yang harus ketika ada perbedaan. Jadi pemerintah itu tidak hanya orang Islam yang harus kita itaati, atau perintah yang itu dari dua sisi. Rasulullah SAW apa yang beliau sabdakan? Dia berfirman bahwa saya mewasiatkan kepadamu bahwa supaya kalian bertakwa kepada Allah, dan jadikanlah itaat dan kesetiaan itu sebagai sikap kalian. Orang yang sudah saya, mereka akan melihat kacauan yang besar. Oleh karena itu dalam wasiat saya adalah bahwa jadi sunat saya dan sunat para khulafa, peganglah itu. Tamassaku biha, kalian peganglah sunat itu, dan sebagaimana sesuatu dipegang dengan gigi, seperti itulah kalian memegang sunat itu. Dan janganlah kalian meninggalkan jalan ini, yang itu jalan saya dan para sahabat saya. Ini hadis Imam Ibnu Hanbal. Dan berkenaan dengan urusan duniawi, dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa kalian akan melihat kondisi situasi bahwa kamu akan dilakukan ketidakadilan.
dalam urusan dunia adalah untuk mereka. Hak kalian akan ditekan dan orang lain akan dahulukan dari kalian. Kalian akan melihat perkara yang kalian tidak sukai. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dalam kondisi seperti itu apa yang Tuhan perintahkan? Maka beliau mengatakan bahwa berilah hak kepada perintahan itu dan mintalah hak kalian kepada Allah. Di dalam Muslim pun hadis seperti itu ada, bahwa terjemahnya adalah kendati pemerintahan itu zalim ataupun perampas, harus itaat kepadanya. Jadi hak daripada pemerintah zalim dan haknya adalah jangan melakukan pemberontakan dan jangan ingkar dari perintahnya. Bahkan untuk menjauhkan keburukan dan untuk perbaikannya, berdoalah kepada Allah. Dan seorang Ahmadi hendaknya ingat bahwa di dalam itu syarat-syarat apa yang dia beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Misalnya syarat yang kedua adalah bahwa dia menghindar dari dosa dan kebohongan, zina dan kekacauan, dan menghindar dari dan dalam nafsunya dia bisa tekan. Dan yang keempat syaratnya adalah bahwa khalqullah itu dia tidak akan menyakiti orang-orang makhluk Allah dengan lidahnya. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa wal al-fitnatu akbar minal kabr, bahwa menyebarkan kekacauan adalah lebih daripada pembunuhan. Bersabda bahwa ulul amr itu artinya adalah raja secara jasmani, dan secara rohani adalah imam zaman, dan secara jasmani orang yang tidak menentang kita, yang kita bisa ambil faedah dari itu adalah dari kita. Kemudian dia berfirman bahwa beliau bersabda bahwa kalau ada tahun yang saya berikan petunjuk pada bahwa undang-undang negara orang yang itaat kepadanya adalah kalian, kebanyakan dilakukan perlawanan terhadap polisi. Menurut saya menentang perintah adalah berbahaya, dan itu jadi ini merupakan kewajiban daripada pemerintah. Dia menetapkan akhlak yang baik dan dia tahu akan. Jadi kemudian di satu terjadi curfew, pemogokan, maka cara ikut serta yang di dalam itu ini adalah bertentangan dengan masywarah kita dan ajaran kita. Jadi orang ikut serta dalam pemberontakan. Di dalam sebuah hadis disebutkan Allah berfirman dan bersabda bahwa ketika para pemuda mahasiswa menentang profesornya, maka orang-orang Ahmadi sekatakan jangan ikut serta di situ, dan bahkan kalian pergi minta maaf di kali. Maka mereka itu mengitaati saya dan mereka masuk di kalinya, dan dia telah menegakkan contoh yang baik di mana para mahasiswa yang lain pun ikut serta masuk di dalamnya. Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan ini, apa penjelasan beliau bersabda bahwa untuk setiap umat Islam itaat Allah kepada itaat Rasul dan itaat kepada ulul amr adalah sangat penting. Kalau menentang ulul amr, jadi menentang Allah dan Rasulnya, maka penentangan, maka sesuai dengan kesabaran orang-orang Islam dalam urusannya, dia harus meninggalkan negara itu. Atiullah wa atiur Rasul,
Jadi jelas sekali ini perintah ini bahwa ulil amr itu adalah raja dan pemerintah. Sebagian orang menanyakan juga, dan untuk orang-orang Kashmir, Hazrat Ali Fatul Masih Sani, kepada mereka bersatu dengan orang-orang Hindustan, mereka mengeluarkan demo unjuk rasa, dan cara inilah yang lakukan untuk memberontak kepada pemerintah ini. Tidak, bahkan ini suara dari luar, yakni untuk mengambil haknya. Tidak ada perkelahian, tidak ada pecah-pecahan. Jadi harta bendanya itu hanya sekedar nama, dan semua harta daripada penghasilannya itu adalah pergi kepada raja. Maka kepada hak-hak itu ditarik perhatian supaya hak-haknya itu diambil. Walhasil Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu pada tahun 1929 sesuai dengan mogok tanggal apa sikap orang Ahmad beliau mengatakan jangan ikut serta dalam pemogokan. Ya, boleh ikut dalam unjuk rasa. Jadi sejauh berkaitan dengan unjuk rasa, ya itu boleh, karena pemerintahan memberikan izin dalam satu batas tertentu. Namun memecahkan, menghancurkan toko-toko itu tidak benar, karena oleh karena itu beliau bersabda, kalau ada orang yang menyuruh tutup dengan tongkat, bahwa katakanlah bahwa ada orang yang mencegah kami untuk membuka itu. Kalau ada seorang bertanya kepada apakah pemogokan itu secara undang-undang boleh. Memang beliau dikatakan bahwa itu sia-sia, karena orang yang punya toko dan orang-orang pun menjadi rugi. Jadi karena orang-orang yang datang dari Lahore, mereka membeli jual beli, dan orang-orang Islam itu mogok. Oleh karena itu orang Islam pun akan merugi. Kemudian beliau bersabda bahwa orang yang menganjurkan untuk melanggar peraturan itu kami tidak. Sebagian disuruh untuk melakukan pemberontakan. Dalam urusan ini dengan jemaat manapun tidak ada undang-undang kita untuk ikut serta. Kalau dalam akibat ini kita pun akan disakiti, namun tetap kita tidak boleh melakukan pemberontakan. Jadi inilah berkenaan dengan pemogokan, sangat jelas sekali ada perintah-perintah, dan sebelumnya pun juga hadis-hadis itu dalam penjelasan itu saya telah mendengarkan kisah wallahu la yuhibbul fasad, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai pemberontakan. Jadi kalau ada terpaksa maka akan ada kekacauan. Pada saat ini secara sangat disayangkan dalam kondisi kekacauan ini yang paling orang-orang negara-negara Islam itu yang ikut serta dalamnya. Ini ayat yang sepenuhnya adalah bahwa iza tawalla sa'afil ardi liyufsida fiha wa yulikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Yani barang siapa menjadi memegang pemerintahan mereka pergi ke sana kemari untuk membuat kehancuran di bumi, bahkan padahal Allah tidak menyukai kekacauan. Jadi manakala terjadi pemerintahan yang zalim, maka para penentangnya itu hartanya, tanamannya itu tanpa Jadi ayat yang sepenuhnya ini adalah mengingatkan kepada pemerintahan bahwa ini merupakan sabda firman Tuhan wallahu la yuhibbul fasad. Karena ini pun juga jadi sebagaimana dapat dalam awal mengatakan bahwa Al-Quran hanya
tidak memerintahkan kepada orang-orang awam nas, bahkan kepada pemerintahan juga dia katakan bahwa pemerintahan kalian janganlah kalian takabur dan melakukan kacauan, dan jangan kalian merampas hak awam, janganlah kalian menciptakan perbedaan antara yang kaya dan yang miskin sehingga terjadi kegelisahan dalam masyarakat dan kemudian terjadi kacauan. Jadi dalam hal ini pun kalian akan ikut. Jadi lihatlah kondisi yang ada tanpa terkecuali di setiap tempat. Inilah suara yang muncul bahwa harta negara dirampas dan masyarakat itu dijauhkan dari hak-haknya. Jadi seberapa banyak kesialan. Jadi orang-orang ini Tuhan menasihatkan bahwa dalam hal itu yang paling utama adalah orang ini yang mereka memiliki pemerintahan di negara-negara Islam yang mana mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Tanggung jawab untuk menjaga hak harta masyarakat adalah pemerintah. Jadi untuk perbaikan ekonominya adalah merupakan tanggung jawab pemerintah. Kemudian jaminan kesehatan itu adalah pemerintah juga. Jadi semua pekerjaan dari pemerintah yang harus ditunaikan. Yang tidak bisa mengamalkannya orang-orang ini melakukan kekacauan. Dan kekacauan sebagaimana difirmankan oleh Allah, Tuhan itu tidak suka. Jadi pemerintahan kita dengan tidak menghormati nama Tuhan, peraturan-peraturan itu hendaknya diikuti. Yang contohnya telah kita lihat bagaimana Hazrat Umar melakukan keadilan yang di dalam sebuah pemerintahan Kristen itu atas mulainya itu beliau berdoa dengan menangis bahwa supaya pemerintahan orang Islam itu kembali jaya. Dan di sini inilah kondisinya bahwa rakyat orang Islam mereka bangkit untuk mencegah orang-orang Islam yang jadi perlu mencari ketakwaan yang hari ini di kalangan orang Islam itu sudah hilang, itu sudah habis. Pemerintah atau awam, kedua-duanya kalau memegang amanat ini maka dia akan sukses. Walhasil untuk orang Ahmadi ini sangat jelas bahwa hendaknya menghindarkan diri dari kacauan itu. Berdoalah supaya doa kita yang keluar dari lubuk hati kita, insya Allah doa ini akan dikabulkan. Dan dari orang-orang zalim itu kita tidak, sebagaimana Hazrat Masih Maud bersabda bahwa selanjutnya pun juga kondisi perubahan yang nampak mungkin itu mungkin secara sementara keamanannya bukan permanen. Jadi perubahan yang terjadi seperti ini dengan mengalukan penganiayaan, mereka merampas kekuasaan, maka di dalam diri mereka pun juga sudah beberapa lama akan mulai lahir pemerintahan yang zalim. Dengan perginya seorang yang zalim yang lain akan datang. Oleh karena itu berdoalah pula supaya Allah Subhanahu wa taala jangan dikuasakan kepada kita raja yang zalim. Mudah-mudahan umat Islam pun juga dan pemerintah juga tanggung jawab mereka itu mereka pahami dan berusaha mengamalkannya, dan ajaran Islam yang cantik itu dipersembahkan di hadapan dunia. Pada saat ini sudah hari sholat Jumat, ada beberapa jenazah akan sholatkan. Satu istri daripada Sayyid Abdullah Hayy, beliau ini di Rabwa. 2 hari sebelumnya beliau tekanan darah tinggi dan masuk rumah sakit, dan beliau disitulah wafat tanggal 25 Maret. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umurnya 62 tahun. Muhtaram, beliau adalah anak daripada, dan beliau sangat penuh dengan kedamaian, datang dari Hindu, dan beliau Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu memanggil Syekh Said Qadian dan
kemudian Dar Sahib Ibn Haji Hazrat Aza Abdul इस्लाम की बेटी थी अच्छे असुदाल घराने से थी अपनी बाकी जिंदगी beliau dari keluarga yang berkecukupan, namun beliau menunaikan hak daripada wakaf zindig itu dengan baik. Beliau ini seorang yang sangat memperhatikan orang miskin dan mendidiknya dan kemudian menikahkannya dengan pembelanjaannya sendiri. Jadi inilah orang-orang Ahmadi yang yang kedua jenazah Yusuf Said yakni Chaudhry Muhammad Sharif. Beliau pun juga ini ketika nyeberang tanggal 27 Maret terjadi tabrakan dan beliau berdua pergi dan luka dan sepeda motornya pun jatuh. Walhasil beliau bangun dan mencegat reksa bajai, dan namun ketika sampai di rumah sakit dan mengikatnya, maka belum lewat 10 menit napasnya terhenti dan meninggal di situ. Nana kakek beliau Maulana Fazl Uddin dan Hasan Bibi Sahidah radhiyallahu anha, kedua-duanya adalah merupakan sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dan sangat kesetiaan kepada jemaat dan mempunyai hubungan yang khusus dengan khilafat. Mereka ikut serta mengambil bagian dalam karena anak Muhammad Aslam Sahib Jamiat Ahmadiyah, beliau ini bekerja di sana. Ketika dia ingin pergi, maka ibunya mengatakan bahwa janganlah kamu di sini dan tunaikanlah tanggung jawab kamu sebagai mubalik. Yang ketiga adalah Ni'mah Begum Sahibah Wihayo Amerika, beliau wafat. Dr. Asmatullah Han Sahib radhiyallahu anhu adalah merupakan dokter pribadi dan ini anak beliau, dan beliau punya ikatan yang sangat kuat dengan orang-orang di Sin, dan beliau sangat setia bahwa Hazrat Khalifat, atas perkataan Hazrat Khalifatul Masih Sani, beliau melakukan MA. Kemudian beliau pindah di Amerika. Di sana pun beliau ini adalah musia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau. Kemudian ada satu jenazah Naim Wasim yang pada tanggal 6 Maret di Amerika beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau ini adalah Haji Muhammad Din sahabat, adalah anak daripada sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang di Kadian disebut sebagai mesin doa. Ia ini sangat muhlis dan seorang yang sangat setia, dan jadi beliau ikut serta dalam gerakan-gerakan jemaat. Hazrat Khalifatul Masih Salis radhiyallahu taala anhu sebelum khilafat yang kedua ada amanat, yakni untuk menjaga markas. Pada saat itu beliau bekerja bersama beliau. Kemudian dalam upaya peletakan batu pertama Rabah pun juga beliau ikut. Kemudian beliau ini pergi ke Amerika. Di sana pun gedung Ansarullah itu, dan beberapa bulan sebelumnya beliau diserangan jantung dan keadaan beliau sangat berbahaya. Pada saat itu beliau bertanya bahwa Ansarullah berusaha untuk hisab kitab cande di masjid. Apakah itu benar dilakukan atau tidak? Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat para marhum dan kebaikan-kebaikannya itu berjalan. Mudah-mudahan setelah ini akan ada salat jenazah. Alhamdulillah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.